Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu mempelajari bagaimana perhitungan harta warisan dalam sebuah kasus gorowain dan kasus khunsa muskil atau banci. Misal dalam kasus pertama adalah kasus gorowain. Seorang istri meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan bersih sebesar 300 juta rupiah. Adapun keluarga yang ia tinggalkan adalah pertama ayah, kedua ibu, dan ketiga suami. Berapakah bagian masing-masing? Perlu diketahui bahwasannya gorowain ini hanya terjadi apabila ahli warisnya terdiri 3 orang saja, yaitu ibu, bapak, dan suami, atau istri jika suami yang meninggal. Kasus gorowain adalah peristiwa langka yang pertama kali dimunculkan oleh Umar bin Khattab dan disepakati oleh para ulama. Mengapa langka? Karena ahli waris dalam kasus ini hanya 3 orang saja, yaitu ibu, bapak, dan suami, atau istri jika suami yang meninggal. Dalam peristiwa ini, ayah dan ibu seakan-akan sebagai asobah bigoirihi, yang mana bagian ayah sama dengan 2 kali bagian ibu, atau bagian ibu sama dengan 1/3 kali sisa dari zawil furud, yaitu dari sisa suami. Sehingga perhitungannya pun mudah untuk diketahui bagiannya, yaitu dari kasus tersebut harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 300 juta rupiah. Maka bagian suami adalah setengah kali harta, karena tidak ada anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka suami bagiannya setengah, sama dengan setengah kali 300 juta rupiah, sama dengan 150 juta rupiah. Itulah bagian suami. Sedangkan sisanya adalah 300 juta. Sisanya 300 juta dikurangi 150 juta rupiah, sama dengan 150 juta rupiah. Itulah sisanya. Maka sudah dikatakan tadi bahwasanya ibu mendapatkan 1/3 kali sisa. Maka bagian ibu adalah 1/3 kali 150 juta rupiah, sama dengan 50 juta rupiah. Itulah bagian ibu. Maka bagian ayah adalah sisanya dari ibu dan dari suami pewaris, yaitu 300 juta dikurangi 150 juta ditambah 50 juta sama dengan 100 juta rupiah. Itulah bagian ayah. Dengan demikian 3 ahli waris tersebut memperoleh bagiannya masing-masing. Suami 150 juta rupiah, ibu 50 juta rupiah, dan ayah memperoleh 100 juta rupiah. Itulah tata cara perhitungan dalam kasus gorowain. Lalu dalam kasus yang kedua, yaitu kasus khunsa muskil atau anak banci, atau ahli waris ada yang banci. Namun sebelum mengerjakan perhitungan ini, perhatikanlah aturan mawaris berikut ini. Yang pertama, harus diingat bahwasannya harta warisan anak yang masih dalam kandungan, sedangkan ahli waris lain ingin segera dibagikan hak warisnya, maka seseorang anak tidak mendapat warisan kecuali setelah dilahirkan dan hidup. Namun jikalau ahli waris ingin segera dibagikan, maka
jika masih dalam kandungan, diperkirakan bagian yang menguntungkan si bayi, apakah bagian laki-laki atau bagian perempuan, maka harus dihitung 2 kali perkiraan dan ambil perkiraan yang menguntungkan si bayi. Jikalau nanti ternyata yang lahirnya berbeda, maka lebihnya daripada bagian bayi tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya. Berbeda jikalau diperkirakan diambil yang terkecil dan ternyata yang lahir adalah sebaliknya, maka bagaimana cara mengambil bagian si bayi tersebut? Jikalau kekurangan, maka perhitungannya diambil bagian yang menguntungkan si bayi tentunya. Terkemudian, batas minimal kelahiran bayi adalah 6 bulan dari akad nikah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Quran surat Luqman ayat 14. Jika bayi lahir kurang dari 6 bulan dari akad nikah, maka bayi berstatus anak zina. Dia tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan ayah, hanya bisa dengan ibu saja. Jadi, tidak dapat bagian harta waris dari ayah nantinya. Anak li'an juga, yaitu anak yang mana suami bersumpah laknat bahwasannya anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan anaknya, maka anak seperti ini sama statusnya dengan anak zina. Maka anak li'an ini juga terputus harta warisannya dari ayah. Terkemudian yang kedua, bagi khunsa atau banci, cara perhitungannya dilihat jenis kelamin apa yang menonjol atau kelamin mana yang pertama kalinya mengeluarkan air kencing saat kencing. Ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas. Maka jenis kelamin itulah yang dipakai untuk perhitungan harta waris. Namun, jika sulit ditentukan jenis kelaminnya atau khunsa muskil, sebagaimana dalam kasus soal yang akan kita hitung bagiannya, maka diberi bagian terkecil dari 2 perkiraan, yaitu perkiraan laki-laki atau perkiraan perempuan. Maka nanti dalam sebuah kasus, khunsa muskil akan dikerjakan 2 kali perhitungan dengan 2 perkiraan, yaitu perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan. Contoh kasus perhitungan harta warisan pada khunsa muskil atau banci ini sebagai berikut. Seorang laki-laki meninggal dunia. Ia meninggalkan bapak, anak perempuan, anak khunsa muskil, dan ibu. Sehingga ada 4 ahli waris yang ia tinggalkan. Dan harta warisannya sebesar 36 juta rupiah. Tentukan bagian masing-masing. Sebagaimana dalam aturan mawaris bahwa khunsa muskil diberi bagian terkecil dari 2 perkiraan laki-laki atau perempuan, maka harus dikerjakan 2 kali perhitungan. Pertama, perkiraan laki-laki, maka ahli warisnya pertama ibu memperoleh 1/6 harta. Yang kedua bapak memperoleh 1/6 harta. Lalu anak khunsa muskil sebagai laki-laki, maka dia akan menjadi asabah bigoirihi dengan anak perempuan. Dan harta sebesar 36 juta rupiah. Maka bagian ibu sama dengan 1/6 harta sama dengan 1/6 kali 36 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Kemudian bagian bapak sama dengan 1/6 harta sama dengan 1/6 kali 36 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah sama dengan bagian ibu. Dan sisanya sama dengan 36 juta rupiah dikurangi
6 juta ditambah 6 juta sama dengan sisanya 24 juta rupiah. Anak khunsa muskil ini yang mana diperkirakan sebagai laki-laki, maka dia memperoleh 2 kali anak perempuan. Dan ditambah 1 anak perempuan, seakan-akan ada 3 anak perempuan, sehingga 1 anak perempuan bagiannya sama dengan 1/3 sisa. Maka anak khunsa muskil sebagai anak laki-laki bagiannya adalah 2 kali anak perempuan, sama dengan 2 kali 1/3 kali sisa harta, sama dengan 2/3 kali 24 juta rupiah, sama dengan 16 juta rupiah. Itulah bagian anak khunsa muskil sebagai laki-laki. Lalu anak perempuan sama dengan 1/3 kali sisa, sama dengan 1/3 kali 24 juta rupiah, sama dengan 8 juta rupiah. Sehingga dalam perkiraan yang pertama ini, anak khunsa muskil sebagai laki-laki memperoleh bagian 16 juta rupiah. Terkemudian kita lakukan perhitungan yang kedua dengan perkiraan anak khunsa muskil tersebut diperkirakan sebagai perempuan. Maka ahli warisnya adalah ibu memperoleh 1/6, bapak memperoleh 1/6 tambah sisa, dikarenakan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, sehingga tidak ada asobah, maka bapak ini selain memperoleh 1/6 bagian, dia juga sebagai asobah mendapatkan sisa. Anak khunsa muskil sebagai perempuan, maka dengan 1 lagi anak perempuan jadi 2 anak perempuan, yang mana bagiannya adalah 2/3 harta. Sedangkan hartanya adalah 36 juta rupiah, maka bagian ibu sama dengan 1/6 harta, sama dengan 1/6 kali 36 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah. Bagian bapak sama dengan 1/6 harta, sama dengan 1/6 kali 36 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah ditambah sisa jika ada nanti. Lalu 2 anak perempuan bagiannya sama dengan 2/3 harta, sama dengan 2/3 kali 36 juta rupiah, sama dengan 24 juta rupiah. Sehingga masing-masing mendapatkan bagian 12 juta rupiah. Sisa harta sama dengan 36 juta rupiah dikurangi 6 juta ditambah 6 juta ditambah 24 juta sama dengan 0 rupiah. Maka bagian ayah tetap 6 juta rupiah dikarenakan tidak ada sisa. Sehingga pada perkiraan kedua ini, yang mana anak khunsa sebagai perempuan dia memperoleh 12 juta rupiah, lebih kecil daripada perkiraan yang pertama, yaitu 16 juta rupiah. Maka perhitungan yang dipakai adalah perkiraan yang kedua, yaitu khunsa muskil sebagai perempuan. Inilah yang dipakai untuk dibagikan bagian-bagian harta warisannya. Itulah diantaranya tata cara perhitungan dalam kasus Gorowain dan kasus khunsa muskil. Mudah-mudahan dalam perhitungan ahli waris Gorowain dan khunsa muskil ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.